Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak hebat, alhamdulillah kita sudah masuk pada tema baru ya, tema 4 subtema 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi yaitu pekerjaan. Nah, ada yang tahu pekerjaan itu apa? Ya, pekerjaan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, baju, dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang hasil pekerjaannya berbentuk barang. Contohnya petani, peternak, nelayan, pedagang, koki, dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang hasil pekerjaannya tidak berbentuk barang, namun hasilnya bisa kita rasakan. Contohnya dokter, pilot, guru, pemadam kebakaran, dan polisi. Nah, masih banyak lagi ya jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggalnya. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat di Indonesia, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda. Hal ini yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini Bu Guru akan menjelaskan jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggalnya ya. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, yang kedua, jenis pekerjaan di daerah dataran rendah. Dataran rendah memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lainnya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Jenis pekerjaan yang ketiga yaitu jenis pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata atau oleh-oleh, petani kelapa, serta pemandu wisata dan pedagang. Nah, itulah jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang saling berkaitan. Setiap lingkungan memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya di perkantoran dan di pedesaan. Di lingkungan perkotaan biasanya banyak perkantoran, mal, dan pertokoan. Sementara di daerah pedesaan banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oleh karena itu, perkotaan banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Sedangkan di pedesaan banyak yang bekerja sebagai petani, pemilik lahan pertanian, peternak, dan penjual makanan hewan ternak. Nah, itulah jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang saling berkaitan.
Allah menciptakan alam dan isinya untuk memenuhi kebutuhan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, jagalah alam dan isinya agar kehidupan kamu dapat berjalan dengan baik. Pada surat Al-Baqarah ayat 164 Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Alhamdulillah, materi pembelajaran tema 4 subtema 1 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah selesai ya nak. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.